Halo Top Friends. Misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J bagaikan cerita bersambung yang selalu dinantikan oleh masyarakat. Kasus pembunuhan yang tak kunjung menemukan titik terang hingga saat ini membuat dalang dari kasus tersebut, yakni Ferdy Sambo, tak henti-hentinya menjadi bulan-bulanan netizen di sosial media. Seiring dengan kasus tersebut, deretan kontroversi dan rahasia Ferdy Sambo secara perlahan mulai terbongkar di media. Mau tahu hal apa saja yang dimaksud? Inilah daftar dan ulasannya. Komnas HAM akui Ferdy Sambo bos mafia. Banyaknya hal mengganjal dalam pembunuhan Brigadir J membuat masyarakat plus 62 tak henti-hentinya mengulik kebusukan Ferdy Sambo. Bahkan beredar isu bahwa Sambo merupakan bos mafia. Hal ini mencuat ke publik setelah viralnya video Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik yang sedang menjelaskan bahwa Sambo bukanlah orang yang sembarangan. Ia bahkan menyebut Sambo bak seorang bos mafia di institusi Polri. Selain itu, Ahmad Taufan juga menyebut bahwa hal itu tercermin dari besarnya kendali seorang Sambo yang mampu mengendalikan puluhan polisi dalam berbagai kasus. Tak hanya itu, Sambo juga disebut-sebut mampu melakukan rekayasa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian, Ahmad Taufan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki maksud lain dalam penyebutan hal tersebut. Alhasil, ucapan Ketua Komnas HAM ini pun seketika ramai dan dibanjiri beragam tanggapan di kolom komentar oleh warganet. Perihal yang satu ini nih, gimana nih tanggapan kalian? Diduga memiliki jimat. Kontroversi berikutnya yang mencuat pasca pembunuhan Brigadir J adalah Ferdy Sambo dituding memiliki jimat pengasihan. Melansir dari laman intipseleb.com, seorang perempuan yang mengaku mantan asisten rumah tangga atau ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tiba-tiba viral dan mengungkapkan bahwa Sambo memiliki jimat pengasih agar semua orang menuruti kemauannya. Hal ini pun semakin diperkuat ketika beberapa waktu lalu viral sebuah foto yang menunjukkan sosok misterius di kaki Sambo. Sosok misterius tersebut terlihat ketika dirinya berada di tempat reka adegan pembunuhan Brigadir J. Netizen pun menduga bahwa sosok tersebut merupakan kodam atau jin yang menjadi pelindung atau penjaga tubuh Sambo. Waduh, ngeri juga ya. Tapi menurut kalian gimana nih Top Friends? Apa iya seorang Ferdy Sambo menggunakan jimat? Komen di bawah ya. Sang anak ikut membunuh Brigadir J. Setelah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir J, salah satu mantan asisten rumah tangga Sambo secara belak-belakan menuduh anak-anak Sambo dan Putri juga ikut terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, mantan ART Sambo ini menyebutkan bahwa dua orang anak Sambo dan Putri yang berprofesi sebagai polisi dan calon dokter turut serta dalam pembunuhan sadis Brigadir J. Sadisnya lagi, kedua anak Sambo ini mengambil peran dengan menyobek perut dan mengkampak otak kepala mendiang Brigadir J. Kok bisa ya mereka setega itu? Tapi apa iya anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga ikut terlibat dalam kematian Brigadir J? Menurut kalian gimana nih? Terbiasa membunuh. Kemunculan sosok wanita yang dipercaya sebagai mantan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini kembali mengungkap sebuah informasi yang mencengangkan.
Menurut penjelasan wanita tersebut, kasus pembunuhan di lingkungan Sambo ini bukanlah kasus yang pertama, melainkan ini adalah kasus yang sudah kesekian kalinya. Dengan kata lain, Sambo sudah terbiasa menyiksa dan membunuh orang. Sadisnya lagi, di rumah mantan Kadif Propam ini terdapat satu ruang rahasia yang ia gunakan untuk menyiksa korbannya hingga berisi patung yang dibuat dari mayat. Selain itu, ruangan tersebut juga diduga menjadi tempat penyiksaan Brigadir J sebelum dieksekusi. Duh, dengernya aja Sista udah merinding deh. Kisahnya udah kayak di film-film aja ya. Dituding menyiksa Brigadir J. Terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo, pengacara keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, menilai Sambo adalah seorang psikopat. Tuduhan ini pun bukan tanpa alasan, karena Sambo begitu sadis merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya. Selain pengakuan sang pengacara, dugaan penganiayaan itu juga didukung oleh kesaksian yang diberikan oleh ayah mendiang Brigadir J pada sidang kasus pembunuhan anaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 November 2022 lalu. Dalam kesaksiannya itu, ia menyampaikan bahwa pada jenazah Brigadir J terlihat ada banyak luka bekas penganiayaan, seperti rusuk kanan dan kiri yang membiru, adanya lubang pada bahu, leher, jari tangan, serta banyaknya luka sayatan hingga luka yang menganga pada bagian perut Brigadir J. Tidak berhenti sampai di situ saja, Sambo juga diduga menyiksa Brigadir J dengan mematahkan jari-jarinya sebelum ditembak mati. Kesaksian itu pun didukung oleh foto yang keluarga Brigadir J ambil diam-diam saat memberikan formalin ke jenazah Brigadir J. Ya ampun, sadis banget ya akhir dari hidup Brigadir J. Baca dan dengar beritanya aja kita udah emosi. Keluarganya mendiang Brigadir J pasti lebih emosi dan sedih lagi sih. Semoga Ferdi Sambo dan komplotannya mendapat hukuman yang setimpal. Perselingkuhan dengan polwan cantik. Sejak awal kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J, nama polwan cantik AKP Rita Yuliana juga turut menjadi sorotan publik. Bukan karena menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan karena AKP Rita dituding menjadi sosok wanita simpanan alias selingkuhan dari Ferdi Sambo. Bahkan ya, Sambo diduga telah menikah secara diam-diam dengan AKP Rita. Tidak cukup sampai di situ saja, pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengaku dirinya menyimpan bukti rekaman elektronik perselingkuhan Sambo. Kamarudin juga mengklaim jika bukti rekaman elektronik terbongkar, maka dugaan perselingkuhan Sambo dengan perempuan yang disebut si cantik akan terjawab. Apakah si cantik yang dimaksud dalam hal ini adalah AKP Rita? Jadi penasaran dengan bukti rekaman tersebut? Bandar situs judi. Ramai dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan, kini beredar pula narasi bahwa Ferdi Sambo juga terlibat dalam situs perjudian. Hal tersebut mencuat ke publik setelah akun Twitter @opposite090192 mengunggah postingan yang menjelaskan bahwa mantan Jenderal Bintang 2 ini dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo di kalangan bandar judi. Tidak hanya itu, akun Twitter tersebut juga melampirkan nama-nama, grafik, dan jalan kerja jaringan konsorsium 303 yang mana Sambo diklaim sebagai pemilik jaringan tersebut. Jaringan konsorsium 303 ini juga disebut-sebut membackup beberapa aktivitas ilegal seperti judi, prostitusi, solar subsidi, spare part palsu, penyelundupan elektronik, miras ilegal, tambang ilegal, dan juga solar palsu. Anehnya, setelah mengungkap jaringan konsorsium 303, akun @opposite090192 itu diketahui tiba-tiba menghilang pada 18 Agustus 2022 setelah mendapatkan 27.000 like dan 9.276 retweet. Namun seperti yang kita ketahui bahwa jejak digital tidak akan mungkin bisa dihapus.
Tentunya sudah banyak warganet di negeri Plus 62 ini yang menyimpan grafik jaringan konsorsium 303 tersebut. Meski begitu, Sambo membantah bahwa dirinya terlibat dalam lingkaran judi online. Kalau menurut kalian gimana nih? Itulah tadi 7 kontroversi di balik kasus Ferdy Sambo. Jadi, apa nih tanggapan kalian perihal kontroversi tadi? Komen di bawah ya. Thank you, top friends.